Pertama, Rasul berpesan apa? Ihfadillaha yahfadhuka. Ini pesan Rasulullah kepada Imam Ibnu Abbas. Ya, jagalah olehmu akan perintah Allah. Niscaya Allah akan jaga kalian. Nah, ini pesan ya. Ini pesan sekaligus wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi kalau kita menjaga perintah, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan sesuatu itu akan menjaga kita. Ini ada sebab akibat. Jadi kalau kita taat kepada Allah atas perintah-perintahnya, pertolongan Allah pun hadir sama kita, gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah, ketika Allah bantu dia itu bentuknya rahmat dan ampunan. Ya, bentuknya rahmat dan ampunan. Jadi kalau Allah berikan pertolongan kepada kita itu karena kasih sayang Allah. Ya, dan maghfirah serta ampunan dari Allah buat kita. Orang-orang yang taat. Sehingga tidak ada kecemburuan diri kita kepada orang-orang di luar taat gitu. Jadi ada orang muslim yang nggak taat, tapi kita lihat dan kita pandang rezekinya melimpah ruah gitu. Sementara kita hanya sekedar saja. Nah, nggak boleh lagi kita cemburu dengan mereka. Dia nggak taat, dia nggak ibadah, dia nggak zikir, tapi rezekinya melimpah. Kenapa saya yang taat, saya yang zikir, lalu kemudian rezeki saya biasa-biasa saja? Nggak boleh seperti itu. Karena rezeki kita yang dilimpahkan Allah walau sedikit, ya walaupun sedikit, itu menjadi barokah, bahkan menjadi rahmat dan ampunan. Karena kita taat. Beda dengan mereka. Justru mereka ketika katanya mendapatkan rizki dari Allah dan dia juga mengatakan saya tidak sholat, saya tidak puasa, rizki saya tetap melimpah dari Tuhan saya, dari Allah misalnya, kata dia. Dia memandang itu adalah rizki, bukan rizki. Ya, tapi itu adalah bentuk siksaan Allah kepada mereka. Tuh. Makanya kita jangan cemburu dengan orang-orang yang tidak taat lalu rizkinya melimpah, sementara kita orang yang taat tapi rizkinya biasa-biasa saja, jangan cemburu. Kita sedikit tapi rahmat dan maghfirah. Sementara mereka banyak bergelimang harta karena tidak taat, itu bentuk azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum mending pilih mana? Rizki sedikit bentuk rahmat dan maghfirah, apa rizki banyak bentuknya azab? Ya? Banyak yang berkah, ya, yang maghfirah, yang rahmat. Gitu. Nah, jadi syukuri saja. Jadi tugas kita sekarang itu apa? Jaga perintah Allah, niscaya dia Allah akan jagain kita dan akan memberikan serta melimpahkan rahmat serta ampunan kepada kita. Gitu. Kemudian wasiat berikutnya ini di mutola'ah. Ifadillaha tajidhu tujahaka. Jaga perintah Allah. Niscaya kau akan dapati dia, kau akan dapati Allah di hadapan. Maksudnya di situ pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah kau akan jumpai kalau kau sudah menjaga perintah-perintahnya. Ini penting buat kita, saudara. Makanya jangan sampai Allah yang memerintahkan kepada kita itu kita abaikan. Karena setiap kita mengabaikan perintah itu bermakna bahwa kita telah menabung dosa di situ. Kita mengabaikan perintah, kita menabung dosa. Dosa mah jangan ditabung, saudara. Ya, duit yang ditabung, amal soleh yang ditabung, dosa itu jangan ditabung, tapi dibuang, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan dosa itu, jangan ditabung, jangan dikumpulkan. Jadi hakikatnya kalau orang yang meninggalkan perintah gitu, dia lagi nabung dosa itu, lagi nabung dosa. Kita nggak pernah pengen tuh jadi orang yang demikian. Yang kita tabung mestinya adalah ampunan, pahala, rahmat, itu yang kita harus tabung. Ya, jadi kalau orang yang jalankan perintah lagi menabung rahmat, maghfirah, serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertolongan Allah akan hadir kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengannya dan menjaga perintahnya. Nah, kemudian apa lagi? Idza sa'alta fas'alillah. Itu pesan Rasul kepada Ibnu Abbas dan juga termasuk kita. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mau meminta, mintalah kepada
kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Minta kepada Allah. Karena Allah itu Tuhan yang paling senang kalau banyak hambanya itu meminta. Semakin banyak meminta kepada Allah, Allah semakin senang diminta. Memang Allah tempat segala pinta. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala hajat, kebutuhan manusia. Jadi apapun manusia, kebutuhannya itu ada sama Allah. Makanya mintanya sama Allah. Jangan sama selain Allah. Kalau kita sudah minta kepada Allah, maka di situ nanti Allah akan berikan. Allah akan berikan. Makanya Allah memberikannya kepada orang-orang yang disayang itu sedikit. Sedikit gitu. Nggak langsung sekaligus. Nggak langsung sekaligus. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kenikmatan yang diberi sama Allah gitu ya. Dilihat daripada kefakiran dan kekayaan. Ada 4 kelompok manusia. Baik dia di dunia, kelak dia di akhirat. Jadi ada kelompok manusia yang saya sebutkan untung-untung. Ada lagi manusia yang untung-buntung. Ada lagi manusia yang buntung-untung. Ada lagi manusia yang buntung-buntung. Apa maksudnya? Manusia yang untung-untung ini adalah manusia yang memang kita harapkan, yang pengen kita seperti itu. Untung dari sisi materi dunia dia pantas menurut Allah kaya. Diberikan kekayaan oleh Allah dari sisi materi dunia. Karena dia mampu mendelegasikan harta di jalan Allah. Untung di dunianya menjadi orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahnya untung, kelak nanti dia berjumpa kepada Allah mendapatkan untung yang kedua. Di dunia untung, di akhirat untung. Jadi orang kelompok pertama ini namanya untung. Jadi untung di dunia, untung di akhirat. Kemudian yang kedua, ada orang yang untung buntung. Untung dari sisi materi. Dari sisi materi dia diuntungkan oleh Allah. Diuntungkan. Dia kaya, ada rizkinya yang melimpah. Namun sayang, dia kaya tapi sombong, pelit, kikir. Gak pernah tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau dia punya filosofi hidup tuh, ya, yang penting sholat. Itu filosofi hidup dia begitu. Yang penting salat. Makanya ada satu istilah ya filosofi kehidupan yang benar begini, Pak. Ada 2 kalam nih yang boleh antum pilih, ya. Yang boleh antum pilih salah satunya. Ada kalam yang berbunyi begini. Salat itu penting. 1. Yang kedua, yang penting salat. Kira-kira antum pilih yang mana? Nah, bagus. Salat itu penting. Kalau kita punya kalimat itu, salat itu penting. Berarti ada gairah, semangat untuk mencari ilmunya. Bagaimana supaya salat kita itu diterima oleh Allah. Bagaimana supaya tata cara salat kita itu dibenarkan oleh Allah. Kita semangat mencari ilmu tentang salat. Karena kita sudah mengatakan salat itu penting. Tapi ada kelompok manusia yang kedua yang mengatakan yang penting salat. Apa maksudnya? Mau bener, mau kagak, ya gitu. Ya, artinya menggugurkan kewajiban saja. Nah, ini orang kaya yang diuntungkan oleh Allah. Yang penting sholat, kata dia. Sholat, tapi kikir jalan terus. Kikir jalan terus. Sholat kan, yang penting sholat. Bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Ini yang perlu digarisbawahi, saudara. Jadi antum harus pilih sholat itu penting. Nah, ini kelompok manusia untung buntung. Untung sisi materi, tapi buntung kelak dia di akhirat. Berjumpa dengan Allah, masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, manusia yang buntung untung. Buntung. Buntung yang dimaksud adalah dari sisi materi memang dia tidak diberikan oleh Allah. Susah hidupnya. Miskin hidupnya. Namun di balik kemiskinannya nggak pernah mengeluhkan tentang dirinya. Dia selalu tetap tunduk dan patuh kepada Allah, taat, zikir, tilawah, sabar, hidup dalam ketaatan pada Allah, nggak pernah sombong dan ingkar pada Allah. Miskin, taat, sabar. Buntung memang dia dalam sisi nikmat, dalam sisi materi. Tapi dia akan menjadi orang yang untung di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buntung di dunia, untung
di akhirat. Subhanallah. Yang celaka, saudara, kelompok manusia yang buntung. Buntung di dunia, buntung juga di akhirat. Siapa dia? Tadi yang saya bilang, udahnya sisi materi kagak ada, susah, miskin, main judi, sholat kagak, berzikir kagak, sukanya gibain orang, kadang makan kadang kagak, hidupnya susah, ngeblangsak, kagak mau ibadah. Buntung di dunia, buntung juga di akhirat. Buntung. Antum kelompok yang mana? Antum pada kelompok yang mana? Pengennya kan untung tuh gitu ya, untung pengennya begitu, pengennya. Ya, antum jadi buntung aja udah bagus. Buntung dalam sisi ekonomi antum tidak diberikan kesempatan di dunia dapat ekonomi yang melimpah. Tapi antum akan untung di akhirat. Tuh, akan untung di akhirat. Ya. Jadi daripada kagak, udah mendingan ente buntung aja dah. Buntung di dunia, untung di akhirat begitu. Ya, ngejar untung kagak bisa, ngejar untung di dunia nggak bisa, ngejar untung di akhirat nggak bisa. Udah buntung aja di dunia, untungnya di akhirat gitu. Ya, itu khusus antum dah. Kalau kiai mah untung udah. Kalau antum tuh untung gitu. Tapi insya Allah antum bakal untung insya Allah ya. Nah, begitu saudara. Jadi makanya ini yang perlu kita renungi gitu. Kita perlu pikirkan, kita perlu renungi. Nah kalau kita sudah mampu menjaga perintah dari Allah. Tadi orang yang miskin pantas menurut Allah, yang kaya pantas menurut Allah. Jadi jangan pernah kita cemburu dengan orang. Kalau orang dalam taat, ya insya Allah baik rezekinya. Tapi orang dalam maksiat, itu tidak baik rezekinya. Bahkan itu menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah. Jadi apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolongnya kepada Allah. Minta tolongnya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepada engkau pula ya Rabb kami minta tolong. Udah beres urusan. Ibadahnya sama Allah, minta tolongnya sama Allah. Jangan ibadah sama Allah, minta tolongnya sama dukun. Ini ayat jadi dirubah. Iyyaka na'budu wa dukunas ta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan kepada dukun minta tolong. Itu yang gak boleh, saudara. Ya nggak boleh. Jadi ibadah sama Allah, minta tolongnya sama Allah. Itu yang bagus. Ya, itu yang bagus seperti itu. Jangan kita lakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Gitu. Ya, itu tadi kalau orang yang ibadah kepada Allah minta tolongnya sama dukun, itu tadi itu filosofi kedua. Ya, sholat yang penting so itu dia. Kalau orang yang ngomong yang penting sholat begitu biasanya. Kalau minta tolong larinya ke dukun. Tapi kalau orang yang sholat itu penting, gak bakal dia mau ke dukun. Gak mau dia ke dukun-dukun. Apalagi sesuatu yang hilang gitu. Gak mau, dia muhasabah aja sama Allah. Nanti diganti sama Allah. Itu orang yang menganggap bahwa sholat itu penting. Tuh, gitu saudara. Jadi selama ini antum dalam hidup menganggapnya yang mana? Sholat itu penting apa yang penting sholat? Selama ini nganggapnya gimana? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, cari ilmunya. Duduk di majlis ilmu. Nyari sama kiai-kiai tentang ilmu sholat itu. Tentang fikihnya nanti dikupas. Bagaimana ruku yang baik, sujud yang baik, zikir yang baik. Kalau kamu udah duduk di majlis ilmu, insya Allah nanti akan dapat pencerahan ilmunya. Gitu saudara ya. Tuh, itu yang penting bagi kita. Ya, jadi istilahnya yang penting intinya sholat itu penting. Kita pengen saudara, agama yang kita anut sekarang ini adalah Islam sebagai agama yang sempurna kita pegang. Kita nggak pernah pengen punya agama Islam yang kita anut nih, tapi tidak sempurna pada diri kita. Kalau agamanya memang udah sempurna diturunkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Udah sempurna. Nikmat agama udah sempurna. Tapi ketika datang sama kita, ini menjadi pertanyaan, udah sempurna belum tuh agama Islam yang ada di diri kita? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau memang belum sempurna, segera kita sempurnakan. Maka ada tips dari para ulama-ulama kita yang berkait dengan itu semua.
Kata ulama sebagian ahli ma'rifat, ulama-ulama sebagian menyebutkan dan menjelaskan tentang qaulnya, tentang tidak sempurnanya agama seseorang itu, kecuali orang itu memiliki 4 karakter. Ada 4 karakter yang harus dimiliki baru agamanya sempurna. Jadi kalau dia nggak punya 4 karakter, ini agama bakal tidak sempurna yang dia miliki, gitu ya. Nah, itu ada dalam keterangan para ulama-ulama ma'rifat, disebutkan qala ba'dul arifin rahimahumullahu ta'ala, dinus syakhsi ghairu kamilan hatta yakuna ladai hadha syakhsiyatul arba'ah. Sebagian ulama ahli ma'rifat berkata, semoga Allah merahmati mereka semua, tidak sempurna agama seseorang hingga ia memiliki 4 karakter ini. Mana 4 karakter yang harus kita miliki supaya agama kita sempurna? Yang pertama, la tatawaqqa'u ma fi aidil akhirin. Tidak pernah berharap terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Enggak pernah berharap terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Itu pesannya. La tatawaqqa'u ma fi aidil akhirin. Tidak pernah dia berharap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Ini pesannya luar biasa, Pak. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan masing-masing rizki orang. Betul? Jadi kalau antum berharap pada orang berarti antum sudah keliru. Berarti antum sudah mengotori agamamu. Jangan berharap kepada makhluk, tapi berharapnya kepada Allah saja. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki agar sempurna agama mereka, kata ulama-ulama kita, sami'a 'aran 'alaih summa sabara. Ketika dia mendengar celaan terhadap dirinya dari orang lain, lalu dia bersabar akan celaan itu. Dicela sama orang lain, sabar. Itu tugas kita supaya agama kita sempurna. Contoh misalnya, kita ibadah, dicela sama orang lain. Karena tujuan kita bukan ingin dicela kok, betul nggak? Tujuan kita karena mengharap ridho. Kalau ada orang mencela ibadah kita, jangan marah, kita sabar. Sabar, nggak apa-apa. Karena bukan itu yang kita cari. Sehingga orang-orang beriman katanya, dia tidak akan pernah takut akan celaan orang-orang yang mencela. Laumatan laim. Dalam Quran itu, orang-orang beriman tidak akan pernah takut dengan celaan orang-orang mencela. Karena bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah berharap ridho Allah. Kalau ada ibadah dicela, nggak jadi masalah bagi dia. Sabar. Sempurna agama kita. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, agama kita bakal sempurna manakala ada karakter berikutnya yang kita miliki. Mahabbatul akhirin misl hubbiz dzat ay li nafsih. Dia selalu mengasihi orang lain. Mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengasihi sama orang lain, itu seperti mencintai atau mengasihi dirinya sendiri. Itu baru agama kita sempurna. Bisa begitu? Bisa. Kemudian yang keempat, saudara, ini yang penting juga. Kalau agama kita ingin sempurna, diberikan oleh Allah adalah istamaru bil iman. Biwu'udi wa tahdidatillah subhanahu wa ta'ala. Istamaru. Istimrar. Terus menerus, continuous. Tetap percaya. Istamaru bil iman. Tetap percaya terhadap janji-janji dan ancaman Allah. Jadi kita harus yakin dan percaya kepada janji dan ancaman Allah. Kalau kita sudah yakin itu, insya Allah agama kita sempurna. Banyak janji Allah dan banyak ancaman Allah. Allah berjanji untuk orang-orang beriman dan beramal saleh akan surganya. Bahkan Allah akan berikan ampunan, rahmat, maghfirah buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah, yakinkan. Kemudian Allah pun akan mengancam orang-orang yang tidak taat kepada dia, kepada Allah. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, membangkang kepada Allah, akan mendapatkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun harus kita yakini, saudara. Kalau kita sudah yakin, percaya, dan terus-menerus keyakinan kita terhadap janji dan ancaman Allah, maka insya Allah agama kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.